Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Mucakir dari kelas A dengan NIM 2020301029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat upacara Pesta Laut di Provinsi Jawa Barat. Jadi pertama-tama budaya itu adalah karakter bangsa bisa terlepas nilai-nilai budaya pasti menurut budaya itu sendiri. Budaya yaitu didefinisikan sebagai seluruh aspek bagi kehidupan dalam masyarakat, yaitu didefinisikan sebagai pelurut aspek bagi kehidupan, yaitu diperoleh memakai cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Begitu pula dikatakan oleh Persudi Suparlan tahun 1981, yaitu bahwa budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk membentuk dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996 halaman 149 disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, rapikan cara istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil aktivitas dan penciptaan batin akal budi manusia. Contohnya kepercayaan, kesenian, dan rapikan cara istiadat. Ahli sosiologi menyebutkan kebudayaan memakai keseluruhan kecakapan, rapikan cara akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli anthropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Definisi-definisi tersebut menerangkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk memudahkan pembahasan, Ernest Cassirer membaginya menjadi 5 aspek, yaitu kehidupan spiritual, bahasa dan kesusastraan, kesenian, sejarah, ilmu pengetahuan. Dari banyak sekali definisi tersebut bisa diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, meliputi sistem ilham atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan seorang sebagai makhluk budaya berupa konduit dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola konduit, bahasa, indera hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sejarah upacara Pesta Laut di Jawa Barat. Secara geografis, daerah samudra Indonesia lebih luas dibandingkan menggunakan daerah daratan Indonesia. Hal tadi turut menghipnotis pola kehidupan rakyat sinkron menggunakan habitatnya. Menurut Sucanto Juhdi, setidaknya terdapat 2 karakter pola negara pada Indonesia, yaitu negara persawahan dataran rendah yang menurunkan kehidupan agraris, dan hari bahari persungaian yang menurunkan kehidupan maritim. Masyarakat menggunakan pola kehidupan maritim umumnya tinggal pada wilayah pesisir pantai.
Keliru satunya artinya rakyat yang berada pada pesisir pantai Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pantai-pantai tadi antara lain Pantai Sindangkerta, Pantai Pamoyang Sari, dan Pantai Karangtawulan. Sebagai akbar, rakyat pesisir pantai tadi bermata pencaharian sebagai menjadi nelayan yang memanfaatkan asal daya perairan menjadi loka buat mencari nafkah dan pola destinasi wisata. Hasil bahari yang diperoleh sanggup buat dikonsumsi sendiri dan terdapat pula yang dijual seperti Pantai Pamoyang Sari misalnya. Pantai Pamoyang Sari sebagai sentra aktivitas kegiatan penangkapan ikan para nelayan. Pesta laut ini diartikan bukan pesta kayak hal-hal yang menjurung ke hal-hal negatif, tapi lebih ke yang positif seperti upacara-upacara atau destinasi wisatanya menjadi meriah, lelangan ikan dan lain-lain. Pesta laut ini dilakukan dari pagi hingga larut malam. Dimulai dari sesajen ke tengah laut. Sesajen itu terdapat banyak sekali macamnya, tidak hanya satu macam saja. Tetapi yang paling utama dari itu adalah kepala kerbau. Meskipun saat ini orang-orang tidak secara khusus mengorbankan kerbau sebagai upacara pesta laut, tetapi kedudukan yang paling penting dan paling utama dari sesajen hewan kerbau itu adalah memberitahukan bahwa upacara pesta laut adalah suatu bentuk upacara tertua dan masih dilakukan di Jawa dan Sunda sampai sekarang. Upacara istinorma pesta Bohari Poli ditemukan pada wilayah Pangandaran, Ciamis, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan wilayah pesisir lainnya. Tujuan tindakan upacara ini rasa syukur dan memohon keselamatan waktu sedang melaut. Tradisi ini dilakukan selama 1 tahun sekali dalam pelaksanaannya. Dilakukan menggunakan mengangkut dan meletakkan sesajen ke atas perahu. Sesajen itu juga dihias dan diberi aksesoris yang berwarna-warni. Selain itu, pada tradisi ini ditemukan ketua sapi yang dibungkus menggunakan kain putih, kemudian dilemparkan kepada bahari. Tujuannya pelemparan ketua sapi tadi menjadi hibah buat oleh penguasaan bahari. Terwujudnya karakter jiwa pahlawan melalui adat istiadat upacara pesta laut di Jawa Barat. Kebudayaan yang ada di Indonesia harus kita lestarikan, jangan sampai hilang begitu saja karena terpengaruh dari luar di zaman yang sekarang ini. Misalnya kebudayaan atau adat istiadat yang berasal dari Jawa Barat, contohnya pesta laut. Pesta laut merupakan salah satu adat di Sunda yang dimana memiliki arti rasa bentuk terima kasih dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan yang berlimpah dan keselamatan karena mereka bertempat tinggal di pesisir laut yang dimana rawan sekali terjadinya tsunami. Dalam upacara pesta laut ini, semua remaja dapat ikut berpartisipasi kegiatan. Namun, dari partisipasi para pemuda inilah yang memberikan atau membentuk karakter jiwa pahlawan seseorang dikarenakan keikutsertaannya untuk mempererat rasa persaudaraan dari tali silaturahmi mereka. Maka dari itu, ini harus dilestarikan, jangan sampai hilang. Bahkan jangan sampai diambil oleh negara asing. Acara pesta laut ini juga dilakukan secara sukarela, tidak memaksa orang-orang ikut melaksanakannya, tetapi hanya berlandaskan kepada kesadaran diri masing-masing akan ikut serta atau tidak dan akan ikut
serta melestarikan budaya yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Begitulah hasil presentasi makalah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.